Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Alif Noval, di channel Psikoteng. Kali ini saya akan menjelaskan eh, program input nilai siswa yang jika nilainya 100 maka mendapatkan A+, nilai 90 sampai 99 mendapatkan A biasa, dan seterusnya. Baik, mari kita mulai. Baiklah, di sini adalah programnya, adalah kodenya yang saya buat dengan bahasa Dart tentunya. Di sini saya mengetikkan import Dart .2 io. Ini tuh untuk si stand in read line sync. Oke, kita mulai. Di sini saya mengetik void main. Kenapa saya mengetik void main? Karena void main adalah kode yang akan dicari pertama kali oleh si Dart tersebut. Apa jadinya jika kita menghapus void main atau misalnya kita merubah menjadi yang lain? Contoh, saya akan menghapus n-nya. Lihat, tulisan run debug-nya itu hilang. Ya, itu sebenarnya extension ya. Tapi dari situ kita jadi tahu bahwa Dart ini dia tidak menemukan fungsi main, fungsi void main, yang dimana tuh fungsi wajib yang pertama kali dia cari gitu. Ketika kita menambahkan lagi n, nah dia muncul. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, di sini saya mengetikkan print, masukkan nama siswa. Saya mengetikkan seperti ini agar hasilnya sabar. Oke. Salah ya. Oh, ini file latihan saya sebelumnya. Oke, ini. Masukkan nama siswa. Ini dari mana dapatnya? Itu dari sini. Dari print ini. Ini yang pertama kali saya munculkan ya. Lalu di sini saya membuat variabel nama dengan value stand in readline sync. Maksudnya di sini tuh jadi kita ingin bikin dia input gitu, input. Jadi di sini kan kita lihat ya, dia menampilkan masukkan nama siswa. Yang dimana itu kan dari kata-kata ini kan. Nah, terus di sini kan kalian ada kotak nih ya. Di sini saya ini kan input ya. Kalian bisa masukin ini input. Gimana cara bikinnya ya? Dari sini, dari stand ini nih, std in. Nah, di sini kita input namanya, kita misalkan input namanya misalkan Asep knalpot. Nah, kita enter, maka dia akan memunculkan kata-kata masukkan nilai Asep knalpot 0 sampai 100. Dari mana kata-kata masukkan nilai Asep knalpot dari 0 sampai 100 ini? Adalah dari si print ini. Nah, bentar. Kenapa dia pakai if? Kenapa nggak langsung aja gitu, langsung print dan kita panggil variabel nama dengan dolar? Jadi, jika kita jika kita tidak menggunakan if, ya kan? Apalagi tidak menggunakan parameter seperti ini, ya. Maka nanti kalau misalkan dia kosong, ya udah kosong gitu. Nah, di sini saya bikin program pokoknya saya membuat if, ya kan, program if ini dengan parameter nama tidak sama dengan 0, dan nanti itu kayak validasi buat sama-sama true gitu ya. Parameter pertama yang ini dengan parameter yang kedua ini tuh artinya true. Nah, itu saya bikin kayak gini biar dia kalau misalkan nyampe ada kosong tuh bukan 0 ya, tapi benar-benar nggak ada isinya gitu, itu dia bakal menampilkan pesan peringatan. Kita contohkan. Baiklah, di sini masukkan nama siswa, kita langsung aja enter. Nah, muncul kata-kata nama muridnya jangan dikosongin. Ini dari mana ini? Kalau kita lihat ke bawah ya, dari if ini kita lihat ini ada kurung gerawal berwarna pink. Kita lihat ke bawahnya. Nah, di sini adalah else. Print nama muridnya jangan dikosongin. Ya, ini muncul karena kita ngosongin, ya kan? Yang dimana ya kalau misalkan di
apa apa sih namanya, program if-nya si nama ini, masukin nama siswa ini, masukin nama ini, ya di sini dong, masukin nama ini itu, dia kalau misalkan kosong ya kosong gitu, dan maka dia bakal nampilin error. Nah, karena kita lihat ya gini sih kan, ada else if buat yang input dan input, sedangkan yang nama dia langsung ke else ya kan, else ini nih ya, karena kan nama itu kan ya antara nggak ada sama ada gitu, ya udah gitu aja sih. Saya juga bingung jelasinnya gimana. Ya pokoknya gitulah. Oke, yang kedua, jalan lagi programnya, masukkan nama siswa, kita bikin lagi seperti biasa asep. Nah, masukkan nilai asep 0 sampai 100. Nah di sini kita lihat logic ya, kenapa program logic nilainya. Nah, kita lihat di sini, if input tidak sama dengan 0 dan input titik is not empty, berarti ini parameternya ya, bahwa input ini tuh dia nggak 0 dan input ini juga nggak kosong gitu. Jadi benar-benar ada isinya. Nah, integer nilai, kita bikin variabel nilai yang dia tuh jenisnya integer, tipenya integer, sama dengan integer dot parse input. Nah, kenapa di sini saya pakai parse, nggak langsung aja gitu? Ya karena di sini nilai ini kan bentuknya tuh integer, sedangkan kita ingin mengubahnya ke string. Nah, maka dari itu kita menggunakan parse ini gitu. Nah, lalu kita bikin variabel grade dengan tipe string. Nah, kita bikin if nilai sama dengan 100, nilai sama dengan 100 sama dengan 100, berarti ini tuh nilai yang kita input ini ya, kita input dari mana, bentar. kita input dari sini kan ya, kita input dari sini nilai, kita input 100. Nah, maka dia akan memunculkan kita input 100 ya kan, maka di sini kan bakal logiknya kan berarti 100 sama dengan 100 gitu kan, berarti benar ya. Maka yang dijalanin logik yang ini grade sama dengan A+ gitu. Nah, kalau misalkan ternyata dia nggak 100, kita ketik misalkan 99, ya maka dia bakal munculin A. Kita contohin aja deh, nilai asep misalkan 100, masya Allah, enter. Nah, di sini muncul nama siswa asep, nilainya 100, grade-nya A+. Jadi kalau misalnya kita isi nilai yang lain, nilainya misalkan 68, enter, grade-nya D. Kenapa D? Karena di sini kita taruh else if nilai lebih besar sama dengan 0 ya kan, dan nilai kurang dari 75, maka nilainya adalah D. Lalu di sini kenapa ada else, print nilai yang tidak masuk tidak valid. Kita akan coba. Terkadang guru-guru mungkin lupa masukin nilainya, main enter aja. Kita bikin nama 100. Nah, nilainya 100 ini kita bikin nggak ada gitu, kosong. Kita enter, maka akan muncul peringatan masukin angka yang benar. Ini muncul dari mana? Ini muncul dari sini. Dari sini. Nah, bentar. Kenapa dia langsung berhenti gitu? Iya kan? Ini kan udah ini kan kita kan else print masukin angka yang benar. Kenapa dia langsung berhenti gitu? Ya kan? Nggak error atau nggak jalan terus gitu kan? Kenapa dia langsung berhenti dan langsung maju ke else yang ini? Karena di sini ada fungsi return. Di sini. Fungsi return ini fungsinya buat ngeberhentiin kalau ada yang invalid inputnya gitu. Di sini kan kita bikin validatornya dengan parameter tidak 0 dan dia tidak boleh kosong gitu. Jadi kalau misalkan kedua ini tidak terpenuhi ya kan, otomatis dia langsung ngeberhentiin
dan langsung masuk ke else yang di sini gitu. Kalau kalian bingung kenapa else-nya yang ke sini bukan else yang ke sini, eh, kalian bisa lihat aja ya urutannya gitu, urutannya ya. Kalau di VS Code ini kan kelihatan ya, ada garis-garis kayak pelangi gini, ini pakai extension juga sih. Kalian lihat aja, lihat nih. Si if ini, if input masukkan nilai ini, lihat ya. Di sini tuh dia nyampe mana? Nyampe sini tuh, ya kan? Warna biru, biru, biru. Sini juga biru gitu, ya kan? Ini gampangnya ya, gampangnya aja. Karena kita pakai VS Code dan pakai tema, jadi gampang lihatnya gitu. Ini biru, ya kan? Ini biru. Nah ini yang pink ini dia kesini, itu. Jadi kayak kalau kita kecilin coba deh, biar kelihatan ya. Nah, jadi si if nama ini, if nama kurang tidak sama dengan nol dan nama start MD ini dia tuh langsung ke sini, ya kan? Sedangkan if ini, ya kan, if input ini itu nyambungnya ke sini gitu, ke sini. Nah, kalau yang ini nyambungnya ke sini, nyampe return gitu. Jadi ya ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini gitu. Maaf tadi sendawa sengaja. Oke, mungkin udah cukup dari saya. Maaf kalau agak belibet ngomongnya ya, masih kaku soalnya. Ya wes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.